Tanjung Jaya. Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau. Kebiasaannya pergi meninggalkan kampung halaman atau madam untuk mencari penghidupan yang lebih baik, biasanya menjadi hal yang utama. Tapi ada pula yang pergi madam karena alasan keamanan ketika itu. Sudah tidak merasa betah lagi tinggal di tanah sendiri, bahkan banyak pula yang pergi karena diajak keluarga yang telah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Ternyata migrasi orang Banjar ini tidak terjadi hanya dalam sekali, melainkan berlangsung dalam periode yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi zamannya. Begitulah di antara beberapa alasan mengapa banyak orang Banjar tersebar di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Seperti yang ditemui di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Batam Kepulauan Riau, bahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Madamnya orang Banjar untuk berdagang, menjadi penjahit pakaian, atau membuka hutan untuk berkebun hingga bertani di rawa padang surut merupakan lapangan pekerjaan yang ketika itu dianggap menjanjikan bagi sebuah kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, kaum migran ini datang mengadu nasib dan salah satunya dari Banua Banjar. Konon, kaum migran asal Banua Banjar ini setelah lama Batana Banyu, Mbak Anak Cucu, bahkan Mbak Buyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski kedengaran aneh di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka kental menggunakan dialek daerah asalnya, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Berbagai keberhasilan hidup dicapai dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan, membuka bagan, hingga menjadi pemimpin di negeri orang. Bahkan etnis Banjar dengan jiwa usahanya yang kuat dikenal sebagai pekerja uang ulet, tak pernah menyerah dengan keadaan, sekalipun terkadang harus berjuang berganti usaha ataupun pekerjaan. Begitulah kehidupan orang Banjar ini dijalankan. Di seantero tempat itu, di antara mereka ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, pekebun, bahkan pada generasi migran yang memiliki pendidikan, sudah ada yang menjadi aparatur pemerintah hingga kepala daerah, menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, bahkan berbagai posisi terhormat lainnya. Jalinan silaturahmi di antara sesama suku Banjar dan suku lainnya di perantauan menjadi ciri tersendiri bagi orang Banjar, termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Kami berharap dengan kunjungan dari Kakawanan yang melaksanakan program Petiti Kulaan Banjar ini kiranya dapat diterima dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita berataan ini dapat tercapai, yaitu sama-sama kita mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang Banjar dimanapun dia berada. Nah, tetap menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang ada di tempat di mana warga Banjar berdiam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mempererat tali silaturahim di antara kita berataan. Untuk melihat perkembangan tersebut, tim Batiti Kulaan Banjar bersama Banjar TV dari Banjarmasin melakukan perjalanan muhibah badapat kulaan Kerukunan Bubuhan Banjar KBB, mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, negara Malaysia, Brunei Darussalam, hingga negara Singapura.
Bubuhan Kulaan. Hari ini Amang Hasan akan lontong sayur nasi kuning di warung Acil Banjar. Ya, mantap. Gila. Itu lewat Tarakan. Jadi kalau misalnya orang dari Banjar nih akan ke Tanjung Selong nih, dari mana itunya? Lewatnya? Lewat Balikpapan Tarakan. Balikpapan Tarakan lewat laut ya? Ya, Tarakan naik speed ke sini. Naik perahu dulu mesin 40. Ada juga yang ikut kesempatan apa namanya itu perahu iwak. Buat kita banyak yang nah kalau nenek ulun mendingan sini Muhammad Seman namanya. Nah jadi pemirsa Bubuhan Kulaan Banjar TV, hari ini kita mendengar kisah dari Bapak Darmansyah, transportasi yang memungkinkan zaman dahulu mulai Kalimantan Selatan ke Kalimantan Utara ini kada ada pilihan lain kecuali naik kapal lah Pak Darmansyah. Dari kapal di Balikpapan Tarakan itu kapal. Balikpapan Tarakan itu lewat kapal. Jadi dari Balikpapan ke Tarakan lewat kapal, macam-macam kapalnya dulu itu juga yang sering masuk ke sini, termasuk Bangau, terus lupa saya ngarannya itu ya. Macam-macam nama kapal itu, ada beberapa kapal lah yang dari Balikpapan ke sini itu. Nah kita orang-orang Bubuhan kita ini umpat di situ. Nah kalau waktu sebelum tahun itu di bawah tahun 60-an macam punya datuk itu ya itu kapal-kapal iwak itu. Kapal nelayan. Kapal nelayan. Kisahnya kapal nelayan mereka sampai di sini. Bermukim di sini, ada yang di Bulongan, ada yang di Tarakan, ada yang di Nunukan, ada yang Belinau. Bukan kita Banjar nih dari semua kabupaten yang ada di Kaltara atau Kota Media yang ada di Kaltara termasuk bukan kita Banjar yang masuk di sana. Yang masuk sebelum tahun 60-an. Baik di Melinau maupun kita di sini, di mana-mana begitu. Kalau jejak orang Banjar yang pertama ke sini sekitar tahun berapa nih Pak Darmansyah? Di bawah 1900 sudah ada lah kira-kira. Abah itu aja lahirnya tahun 1918. Abah ulun tuh tahun 1918. Artinya abah beliau itu mungkin sekitar tahun berapa itu? Sebelum ya. Karena dia masih halus dibawa ke sini. Abahnya abah itu. Kakak kan nenek ulun tuh. Nenek ulun itu, Muhammad Seman itu. Dia ada 6 atau 7 orang bersaudara. Bini-bini 1, yang lain itu laki-laki semua. Jadi saudara apa namanya arwah Kai ulun itu yang dari Banjar itu ada yang bermakam di Antutan, 2 bermakam di sini, Haji Seman sama Haji Apai di sini. Ada juga yang bermakam di Nunukan. Di Tanjung Selong 3, yang bini-bini di Tanjung Palas. Yang satunya Apsara ini di Nunukan. Terus yang dari keturunan Tionghoanya dari mamak beliau, istri beliauan itu diterakan. Panggil kayak Ibu Umi tapi Islam. 4 abah. Nah, Islamnya. Jadi kami ini ada sebagian ada bagian daripada orang Tionghoa gitu. Dari perempuan. Jadi Kai yang datang ke sini pertama itu Kai ya? Ya Kai mungkin tahun ya itu di bawah tahun 1910 itu. Karena sejak panen Jepang itu kan tahun 45 dia sudah ada di Nunukan. Nah, gelarnya sekeranjang itu karena kalau Jepang itu marah-marah biasanya dicabutnya kelapa atau cabut pakai melintang tengah jalan. Dipanggilnya gelarnya sekeranjang. Nah kita tahu gelarnya, kadang tahu ngarannya.
Nah itu susah mencarinya. Dia itu yang bulik. Buliknya Kartapura. Bulik Kartapura. Itu yang kadang ketemu. Nah, jadi pemirsa, dari cerita Pak Darmansyah, Abah Sidin lahir tahun 1918. Witan Sidin pun lahir di sini. Ya. Jadi kalau abahnya Pak Darmansyah lahir 1918, paling tidak Kai Sidin ini 20 tahun sebelum itu ya sekitar 1890-an Ya, orang Banjar. Kayaknya Pak Darmansyah itu sudah ke sini. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi transportasi, kayak apa caranya membuka wilayah dan betapa mungkin masih sedikitnya orang di kawasan ini. Tetapi itulah bagian dari hijrahnya, madamnya orang Banjar dari Martapura, dari rantau, dari kandangan, khususnya di Kalimantan Selatan, yang ternyata di akhir tahun 1890-an itu sudah mulai bermukim di Tanjung Selor ini. Terima kasih. Suruh begitu sampai ke jadi sampai ke Tanjung Silornya Biasanya kami ini asli Bulungan. Bapaknya orang Banjar. Oke. Nah, jadi kami mula-mula umur 19 tahun melamar di kantor Bupati Tanjung Selor ini 1957. Karena lahir 38. Lahir 1957 jadi honor juru ketik aja, model jasa SR. Kemudian 57, 58 pindah ke Tarakan. Di Tarakan masih ada kantor bedana. Bujuran bedananya bapaknya Awang Paruk, Gubernur Kalteng ini. Karena beliau Awang Isak gelar Awang Mas Pati. Jadi dia beliau macam ini. Lihatnya ini anak ini kalau berbagi baras membantu. Mangkat apa membantu. Banyak totok kutainya. Awang Isaknya. Git, awak sini. Awak mau tetap di sini paling dia pensiunnya juru ketik kepala. Kenapa kalau awak empat aku Samarinda? Masih apa? Nah, nanti usulkan ke Bupati. Tahun 61 pindah ke kantor gubernur. Di kantor gubernur sampai begawi masuk KPA khusus pegawai tingkat atas. Ya 2 tahun. Ya, betul. Nah, lulus 2 tahun masuk kami KPA. KPA betul lanjutannya. Jadi yang pangkat juru ketik jadi pengatur muda. Terus kuliah kami 95. Nah, tapi dari pengetahuan ini Witan dari Mbari Hadra orang ngaji, dari guru ngaji, guru Hadra. Itulah bawa kami sampai bisa dinaikkan haji oleh wali kota Samarinda itu. Alhamdulillah. Jadi kalau pian ke Samarinda betakun patukah lawan takun anak-anak lawan Kai Majid guru Hadra. Oh tahu Pak. Nah, ya akibat kami mendidik Samarinda itu. Anak Kai Majid. Kai Guru Hadra. Di air putih, di Ngasam, di kampung Jawa kan. Di Samarinda itu banyak kampung 2 aja. Orang Bugis orang Jawa. Banjar kalau bisa kampung jalan Banjar aja. Kalau Kutai Gang Kutai. Kampung Jawa kampung Bugis sana. Macam. Hampir sekolah di Mualimin. Ya sampai ke sini nih kayak apa? Anu IPA ke sini. IPA. Iya, ke Ustaz Rusian tadi. Oh. Satu pindah ke IPA tuh. Tahun 67 pindah Jadi sini. IPA membawahi lah. Tahun 71 Witan pindah ke sini bertahan. Oh, Witan umpat dia bertahan pindah. Alhamdulillah. Kawin tahun 72. Sana itu 73 mau ini ke sini. apa ya kalau Kata ada Witan ada sampai. Jadi dia sudah langsung menjahit lah. Tahun 72 kan langsung menjahit lah. 76. Oh 76 menjahit. Jadi masuk Kiai. Jadi ini yang awet muda nih ada Monjon. Sampai kalam di laut. 23 jam berendam di laut.
warga negaranya sudah jadi. Kami tinggal nunggu instruksinya, mau hilang sudah. Oh tahan lah, betul, bujur. Siapa menolong pas Dapat kapal lewat. oh Kapal lewat 23 jam. tapi kok kawanan kalian Empat kawan, singkong hilang. hilang tidak sakit amalan Ada pakaian. Mesti sih ada malam. Kalau mengambil pakaian beras karung ya. Beras karung. oh Ayam jantan tadi segini. iya mengajinya nih Lalu 2 piring. Kuning mau motor kuning. Pak Hafiz tuh lagi di Mualimin tuh melampah juga Apa-apa? Pak Hafiz tuh melampah juga Belum kada ulang. karena sih itu kan banyak hafal tuh namanya hafal hadis tuh Nah, iya. nah itu pian sepengetahuan pian tuh nah di situ Anu apanya ini orang tuh tujuh ngaji berduduk. oh Ini duduk kampung apa kan? Dahulu nih kada. Ada stasiun bus. ini sorot dulu nah karena Pak Hafiz menonton di banyak ada kalau kita ada Pak Hafiz kawan gua kan jadi Telepon turun, HP-nya 0852 4744 0744. Paling aja dia Pak Hafiz mau masih anaknya ya. Itu kita dapatnya. Sana dari seikung lagi bisa. Tuhan Kulaan Banjar TV. Nah ini kami dapat informasi menarik dari Pak Darmasa. Beliau ini istrinya orang dari negara bagian Malaysia. Ya, di Karamunting. Di Karamunting di daerah Sandakan. Sandakan di Sarawak. Sidin akan berkisah komunitas orang-orang Banjar yang ada di kawasan negara bagian Sarawak, Pak. Oke, Malaysia. negara bagian Sabah. Negara bagian Sabah. Apa yang pian bisa kisahkan tentang orang-orang Banjar yang ada di negara bagian Sabah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulaan Banjar. Bubuhan Banjar. Memang bujur ulun punya istri asli keturunan dari Banjar juga. Nama kebetulan saudaranya saya punya nenek Haji mempunyai teman ini, salah satu saudaranya Muhammad. Muhammad ini punya keturunan. Kebetulan dia punya cucu, dia punya anak nih pindah ke Malaysia, bermukim di Sandakan, Sabah. Sampainya meninggal tahun 97 itu bermukim di sana sejak tahun 56. Nah, tahun 56-nya berangkat ke sana sampai meninggal dunia di sana. Nah, kebetulan istri ulun adalah yang ini. Nah, kebetulan mertua ulun ini sama mamanya ulun ini saudara tiri, satu mama lain abah. Nah, kalau kami punya nenek dari perempuan, abahnya ini dari Palu, Sulawesi. Nah, lalu tadi kembali ke kisah pian tadi. Di kawasan-kawasan mana saja di Sabah yang ada orang Banjarnya? Sebenarnya di semua kawasan tuh ada orang Banjar. Di Malaysia tuh semua, baik di Kota Kinabalu maupun di Kuala Lumpur, di Pahang, di mana-mana semua ada. Kalau tadi di Sabah tadi? Di Sabah tadi ada yang jadi kepala desa. Di Karamunting. Ya, di Simsimnya. Di Simsim. Apalagi kampungnya? Pokoknya di Simsim, di Karamunting, banyak bubuhan kita di sana. Bahkan ada yang jadi kepala polisi raja. Iya. Di Malaysia itu dari keturunan ini dari keturunan saudara tiri abah itu. Saudara tiri abah ini dia asli Bulungan, bukan Banjar. Dia asli Bulungan. Nah itu. Sehingga seban tahun pian ke Mailangi di Sandakan. Sekali ke Sandakan.
Oke, mudah-mudahan lain waktu kita bisa Insyaallah. perjalanan Daimai ke Malaysia mulai dari Insyaallah, sini. Pak. Ya. Mudah-mudahan panjang umur. Insyaallah, ya. Amin. Insyaallah. Nih, saat ini kami berada di Kampung Arab di kecamatan apa ini, di Kabupaten Bulungan, Tanjung Palas. Nah, ini kawasan bersebarangan sungai, dibelah oleh Sungai Kayan. Di seberang sini Kampung Arab, di seberang sana wilayah Kesultanan Bulungan baharinya. Inilah kampung-kampung awal di Kabupaten Bulungan ini. Nah, mungkin Ustadz Abduh ini bisa mengesahkan nih Tanjung Palas itu dahulunya nang kayak apa dan apa yang ada di sekitar kawasan ini. Jadi Tanjung Palas ini memang awal-awal kampung Tuhan, memang kerajaan kan. Kadang-kadang bisa lebih tua daripada kerajaan yang ada di Berau. Nah, cuma karena kemarin tuh diadu domba, akhirnya habis dibakar museumnya tuh dengan PKI. Tidak ada bekasnya lagi sudah. Jadi di museum tuh ada, cuma di dekat aja benangnya. Dekat di bawah. Sama yang kedua memang kemajuannya agak lambat memang Bulungan nih. Kita akui lah, agak lambat. Nah, lalu kisah tentang Kampung Arab nih Ustaz. Berarti kan dahulunya memang jamaah mubalik dari Yaman mungkin sudah lawas mendarat di sini nih, berdakwah di sini. Ya, jadi kisahnya? Guru Tuha itu datang yang Habib Idrus Al-Jupri itu yang tokohnya ulama besar di Palu, itu awal-awalnya guring tuh yang berdiri di sini. Ambil gambarnya dengan background beliau guringnya di rumah itu paling pojok tuh yang kuning. Nah ini rumah Tuhan. Jalan banyak orang tuh. Ulama besar guring. Jadi itulah yang membuka pesantren akhir belakang tadi ada. Nah, Lumajang agama di sini. Ya kampungnya tuh sampai pelabuhan situ aja awalnya itu Asoy, Basar sana jalan setapak. Inilah kotanya awal-awalnya nih. Ya, ini masjid tuh Langgar Tua. Nah ini Ami Abu dulu tokoh juga sekarang. Jadi diperkirakan waktu mulai Islamnya Kesultanan Bulungan kah mereka datang? Iya. Bulungan itu sudah Islam dia, Kasimuddin itu. Kalau kata salah di sana kemarin sekitar 1730-an Kesultanan Bulungan menganut Muslim. Iya. Berarti tentu atas jasa mubalik buban habaib datang ke sini. Iya, betul. Karena makam-makam Tuhannya itu jauh ratusan tahun berapa tahun yang lalu sudah ada beliau datang. Berantau. Ada makamnya yang Habib Abdurrahman apa tuh itu di atas gunung tinggi, alihnya naik kita. Ada beliau imam itu Hupir yang kami pernah belajar ke sana 2 kali. Jadi bubuhan kulaan terkonfirmasi bahwa habaib dari Yaman, dari Jazirah Arab itu sudah mungkin sekitar 300 tahun yang lalu sudah datang ke kawasan ini, dan atas jasa mereka lah Islam berkembang di Kesultanan Bulungan hingga hari ini. Terima kasih Ustaz. Maklumat yang luar biasa.